Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan, sering kita mendengar di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita, ada istilah suami yang takut istri, atau istilah kerennya dengan singkatan istiqomah, ikatan suami takut istri bila dirubah. Dan bahkan hal ini pernah diangkat eh, dalam sebuah serial televisi, dalam serial sinetron di salah satu TV swasta, suami takut istri. Dan memang kenyataannya dalam hal ini, dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan rumah tangga, bukan hal yang menjadi tabu jika mungkin banyak didapati suami yang takut dengan istrinya. Entah mungkin karena watak dari istrinya yang galak, atau karena memang kesalahan suami yang walaupun sedikit akhirnya membuat istrinya itu kesal, sehingga akhirnya cepat marah, bahkan bisa terdengar oleh rumput tetangga. Jika kalau kita melihat dari perspektif sejarah, fenomena takut istri ini bukanlah hal yang baru, dan diterangkan dalam sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang berasal dari Nusantara, yang beliau bermukim di kota suci. Beliau adalah Syekh Imam Al-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dalam kitab karangan beliau yang berjudul Ukulu Tujuain, di mana beliau menarik sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita jadikan pelajaran. Dikisahkan ada seorang laki-laki, waktu itu ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang hendak sowan, datang ke kediaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana kedatangan laki-laki ini untuk sowan kepada Umar, dan dia ingin mengadukan perihal istrinya, berkeluh kesah tentang istrinya yang sering marah-marah kepadanya. Laki-laki ini beranggapan bahwa mungkin sahabat Umar yang dikenal sebagai sahabat yang mulia, kemudian dia gagah, kemudian kuat, yang di masa dulu waktu masih jahiliyah Umar ini dikenal sebagai sosok, sebagai premannya kafir jahilah waktu itu. Mungkin dia mengira, laki-laki ini mengira Umar bisa dapat membantu permasalahannya, atau paling tidak ia mendapatkan nasihat darinya. Sesampai ketika di depan pintu rumah Umar bin Khattab, laki-laki tadi pun mengetuk pintu, dan tanpa dia duga, dia mendengar ada suara seorang wanita yang terkesan rocos, layaknya seseorang wanita yang sedang memarahi suaminya. Dan ternyata benar, perempuan yang sedang memarahi Umar bin Khattab itu adalah istri dari Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab waktu itu diomelin istrinya, dimarahi oleh istrinya, dan tampak Umar bin Khattab dengan tenang, dengan hening dan diam 1000 bahasa, mendengar celotehan, mendengar omelan dari istrinya. Melihat kejadian itu, akhirnya laki-laki ini langsung membalikkan badan, dia akan pulang. Dan tanpa disadari, ternyata Umar bin Khattab pun mengejar dia, lalu kemudian memanggilnya. Laki-laki tersebut dipanggil, "Ada apa engkau kesini?" Lalu laki-laki itu heran, jikalau Umar bin Khattab, seorang khalifah yang mulia, sahabat yang mulia, mengalami hal seperti yang dia alami dirinya, bagaimana dirinya? Ketika dia sudah terlanjur mau pergi, dipanggil oleh Umar bin Khattab, akhirnya sahabat tadi pun kembali. Lalu Umar bertanya lagi, "Apa keperluanmu datang ke rumahku?" Lalu laki-laki tadi mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang hendak mengadu perihal kepadamu tentang istriku, tentang kejelekan istriku yang sangat menyakitkan hatiku. Lalu saya tahu ternyata istrimu juga demikian. Apalagi keadaanku ini," balas pria tersebut. Mendengar itu, Umar bin Khattab pun tersenyum. Umar pun menjelaskan kepada laki-laki tersebut tentang kemarahan istrinya tadi. Menurut sahabat Umar bin Khattab, seorang istri sudah lelah, letih dan capek bekerja di rumah, menyiapkan makanan, memasakkan makanan, mencuci baju, mensetrika,
serta dia juga capek mendidik anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya. Lalu Umar bin Khattab pun mengatakan, aku cukup tentram, tidak melakukan perkara-perkara yang haram lantaran pelayanan dari istriku. Karena itu aku menerima, sekalipun aku dimarahi olehnya, kata Umar bin Khattab. Lalu sahabat itu pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah saya juga harus berbuat demikian terhadap istriku? Lalu Umar mengatakan, ya, terimalah marahnya, karena yang dilakukan istrimu itu tidak akan lama, hanya sebentar saja, jawab sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baiklah sahabat-sahabatku dalam kebaikan, lihatlah sekelas sahabat Umar bin Khattab saja yang ditakuti oleh setan. Dimanapun setan itu ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, setan pun takut dan mereka lebih memilih untuk menghindari bertemu dengan Umar bin Khattab. Bayangkan, Umar bin Khattab pun rela diam mendengarkan istrinya marah. Dia tidak membalas marahan, omelan, ocehan dari istrinya. Dari kisah di atas dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa seorang pria atau seorang suami yang betul-betul memahami bahwa kewajiban dan hak sebagai suami dan memberi hak kepada istri, tentu dia tidak akan memarahi istrinya selama si istri tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jika kita memarahinya, tentu bisa menimbulkan api yang semakin membara, semakin besar. Karena dalam kehidupan rumah tangga tentu harus ada yang mengalah, bukan karena semata-mata tidak sanggup membalas, tapi dengan mengalah justru adalah cara terbaik untuk membalas hal itu. Oleh karena itu, wahai para suami, bersabarlah terhadap perilaku istrimu yang mungkin kau anggap istrimu adalah cerewet, yang seringkali engkau menahan sebal dalam hatimu karena kecerewetan dan keluh kesahnya istrimu tadi. Tidakkah habis engkau pikir, walau istrimu sudah engkau nasihati berulang kali agar hemat kata dan lebih sibuk berbuat kebaikan, tetapi ia lebih istiqomah dengan kecerewetannya. Belajarlah dari ulama-ulama terdahulu, yang banyak sekali kisah ada seorang ulama yang mempunyai istri yang suka ngomel-ngomel, suka membahas sesuatu yang sifatnya remeh, receh selama 40 tahun. Lalu kemudian sang istri setelah meninggal dunia, sang ulama itu pun akhirnya ditanya oleh sahabatnya, mengapa engkau tahan dengan omelan istrimu? Lalu ulama itu mengatakan, setiap manusia itu mendapatkan ujian, dan aku pun diuji dengan ujian oleh istriku. Semoga kesabaranku menjadi pahala untuk menebus dosa-dosaku di masa lalu. Wahai para suami, bersabarlah terhadap istrimu yang suka mengeluh tentang kurangnya uang belanja. Jangan sekali-sekali tergoda untuk mencari nafkah yang tidak halal akibat rengekan istrimu yang tentang materi itu. Sebaliknya, jangan pelit memberi nafkah. Berilah sesuai dengan kesanggupanmu, tanpa ditahan-tahan dan tanpa diminta terlebih dahulu. Didiklah istrimu agar senantiasa qanaah, menerima dengan harta seperti qanaahnya sahabiah Fatimah Az-Zahra yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Miskin namun berbudi lembut dan berwibawa di mata istrinya. Istrimu tidak akan segan. Istrimu akan segan denganmu jika engkau selalu menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, walaupun engkau kekurangan harta. Wahai para suami, bersabarlah terhadap istrimu yang menuduhmu selingkuh. Sedikit-sedikit engkau dituduh, ditanya dengan nada penuh curiga, apakah engkau selingkuh? Mana mungkin. Itu pertanda bahwa istrimu takut kehilanganmu. Itu pertanda bahwa istrimu sangat mencintaimu. Janganlah engkau tergoda untuk membuktikan kecurigaan istrimu dengan malah berbuat selingkuh. Walau mungkin engkau punya alasan yang lain, yaitu secara seksual tidak mempunyai ketidakpuasan terhadap istri, tetapi jangan sekali-sekali engkau selingkuh. Engkau harus tahu, wahai para suami, selingkuh itu sangat menyakitkan hati istri. Bisa jadi selingkuh itu sudah kau lakukan 20 atau 30 tahun yang lalu.
Dan walaupun engkau sudah meminta maaf, sudah kembali kepada istrimu, tetapi itu tidak akan pernah menghapus memori di dalam hati istrimu. Tetaplah berjuang, tetap setia dan sabar. Engkau hanya diminta menahan nafsu paling lama 40 tahun yang sebanding dengan 1 hari atau 1 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di surat ke-22 surat Al-Hajj ayat ke-47, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dan sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia di dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, tahanlah nafsumu dengan banyak beribadah dan banyak melakukan amalan-amalan yang lain seperti produktif bekerja dan mencari nafkah. Dan ketahuilah, nanti di surga engkau akan mendapatkan bidadari yang bisa saja engkau datangi kapan saja tanpa ada kecemburuan dari istrimu. Kesabaran selalu berbuah manis. Wahai para suami, bersabarlah. Jika istrimu tidak mau diduakan, istrimu tidak mau dipoligami, tidak mau dimadu, walau engkau telah menyampaikan beberapa alasan-alasan syar'i dan ilmiah, jangankan engkau paksakan untuk poligami atau ta'adud jika istrimu jelas-jelas menolak, apalagi sampai istrimu mengancam akan menggugat cerai. Pikirkanlah lebih jauh lagi tentang anak-anakmu yang mungkin di masa depan mereka akan tumbuh dan berkembang secara abnormal jika engkau dan istrimu selalu bertengkar akibat tindakanmu nekat berpoligami. Apalagi jika engkau sampai bercerai dengan istrimu, lalu anak-anakmu mereka tumbuh dalam keluarga broken home. Jangan juga diam-diam berpoligami, sebab itu hanya menjadikanmu sebagai ahli dusta. Setiap kali engkau menggilir istrimu yang lain, tatkala hal ini engkau takutlah dengan hadis Nabi mengatakan ahli dusta akan menjadi ahli neraka. Jika istrimu tidak sanggup dipoligami, maka akui sajalah bahwa engkau memang belum mampu mendidik istrimu dalam hal poligami. Atau bisa jadi engkau memang tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik istrimu dalam hal tersebut. Mungkin Allah ingin agar takdirmu hanya beristri 100. Wahai suami, ketahuilah, mampu berpoligami itu bukan hanya ukuran materi, tetapi juga mampu menjelaskan kepada istri sampai istrimu menerima untuk dimadu, untuk bersedia diduakan, walau mungkin belum ikhlas 100%. Di atas semua itu bersyukurlah wahai suami terhadap perilaku istrimu yang menyebalkan, sebab ia adalah anugerah Allah yang wajib engkau pertahankan dan engkau wajib untuk jaga dengan baik. Sebagaimana ketika Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kelak jika takdir ajal istrimu lebih cepat darimu, niscaya engkau akan kangen dengan kecerewetan istrimu. Niscaya engkau akan kangen dengan omelan-omelan dan ocehan-ocehan istrimu. Mungkin engkau akan menangis dikala sendiri, menahan rindu terhadap hal-hal yang kecil yang biasa istri lakukan kepadamu di masa hidupmu, pada dirimu, dan juga pada anak-anakmu, yang sekarang ini engkau sebut dengan istilah cerewet atau mengomel. Wahai para suami, jangan mudah engkau menceraikan istrimu atau sedikit-sedikit mengancam untuk menceraikan istrimu setiap kali engkau sakit hati karena bertengkar. Belajarlah dari kisah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, yang istrinya cerewet, suka ngomel. Lalu ketika sahabatnya nyinyir, "Kenapa wahai Umar, engkau tidak menceraikan istrimu?" Umar pun mengatakan dengan menjawab, "Bagaimana aku bisa menceraikan istriku yang telah mendidik dan membesarkan anak-anakku? Bukankah ia ibu dari anak-anakku?" Wahai para suami, jangan suka engkau melakukan kekerasan atau KDRT seperti memukul istri atau yang lainnya. Setiap kali engkau marah karena lidah istrimu yang pedas, memang kebanyakan istri melakukan KDRT terhadap suaminya dengan lidahnya. Namun janganlah engkau membalasnya dengan tanganmu
bersabarlah dan berlembutlah. Belajarlah dari Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah memukul istrinya, walau Al-Quran membolehkannya. Beliau adalah sebagai baik suami terhadap istrinya, sehingga cinta mereka abadi di dunia dan akhirat. Dan akhirnya untuk wahai para suami, sampaikanlah puisi berikut ini kepada istrimu. Puisi ini tanda syukur dan tanda cintamu kepadanya. Puisi ini itu berbunyi, terima kasih istriku, karena engkau telah menua bersamaku. Aku yang lemah dan banyak khilaf ini, aku yang egois dan tak sabar untuk memahamimu. Aku yang hanya satu dari 1000 manusia yang bisa engkau pilih untuk menjadi suamimu. Terima kasih istriku, karena engkau mau dan bersedia menua bersamaku. Engkau yang baik dan pengertian, engkau yang dalam doa diammu dan dalam teriak sayangmu hanya ingin aku bahagia. Engkau yang di dalamnya lautan pun tak dapat mengalahkan dalamnya lautan cintamu kepadamu. Terima kasih wahai istriku, karena engkau mau dan bersedia menua bersamaku. Walau sering tidak terucap, namun tatapan mata kita, sentuhan raga kita berkata jujur tentang cinta di antara kita. Canda dan serius kita lumuri oleh rasa syukur karena saling sayang di antara kita. Bahkan benci dan marahan kita pun tidak dapat mengalahkan rindu dan kangen kita. Terima kasih karena engkau mau menua bersamaku. Bersama tubuh yang ringkih ini, bersama wajah yang sudah mulai keriput ini, bersama masa lalu yang penuh dengan suka dan duka, bersama menjelang masa depan yang akan menunggu ajal. Terima kasih istriku, engkau tetap mau di sisiku, menghabiskan asa yang tersisa, meniti jalan menuju surga, meninggalkan warisan generasi soleh dan solihah. Sekali lagi terima kasih istriku, karena engkau mau menua bersamaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik cinta, memberikan cinta dan karunia cinta ini kepada kita sepanjang masa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian yang mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.